Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Engun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah God yang secara mengejutkan berhasil memberikan serangan balasan ke Saitama dengan sangat telak. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi fanmade bagian ketiga, karya akun Twitter Ceming Lab. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade bagian ketiga ini, God berhasil menjatuhkan Saitama. Di sisi lain, Garo memberanikan diri melakukan duel 1 lawan 1 dengan God. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan God yang berhasil menjatuhkan Saitama dengan sangat telak. Gadis Shita yang melihat kejadian tersebut tidak menyangka, bahkan setelah dipukul Saitama sekeras itu, makhluk raksasa tersebut masih dapat bertahan hidup. Dari kejauhan, Genos yang tubuhnya sudah hancur itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. God yang menerima serangan dari si botak itu mengakui jika Saitama memanglah makhluk yang sangat kuat, tapi menurutnya itu masih belum cukup. Bahkan Black Hole sekalipun tidak akan dapat mengalahkan mereka. Setelah itu, God mengeluarkan bola-bola cahaya dalam jumlah banyak dan menyerang Saitama yang masih berada di dalam tanah tersebut secara membabi buta. Duar! Serangan besar itu membuat si botak yang masih berada di dalam tanah tersebut jadi makin terdorong semakin dalam, hingga akhirnya menembus salah satu lapisan bumi yang menembus kedalaman sekitar 1850 km dari permukaan. Di dalam gua tersebut terdapat seperti kristal-kristal berukuran raksasa. Bahkan temperatur di dalam gua kristal itu sampai menyentuh 4000 derajat Celcius. Saking panasnya suhu di dalam gua tersebut membuat jubah pahlawan yang si botak pakai juga ikutan hancur. Setelah terjatuh di dalam gua sepanas itu, dalam benaknya Saitama merasa bersyukur tidak jatuh ke dalam inti bumi lebih dalam. Karena dengan kejadian ini saja si botak harus membeli kostum baru lagi setelah pertempuran ini selesai. Sambil menutup mata dan tersenyum, Saitama bertanya-tanya, haruskah dia bertarung lebih serius lagi untuk mengalahkan monster raksasa yang ada di permukaan itu? Wah, kayaknya Saitama baru mau mulai bertarung serius nih guys. Kita lanjutkan. Di permukaan bumi ada God yang selesai menyerang Saitama tadi. Gadis Shita, Genos, dan Garo hanya bisa terdiam melihat si botak yang diserang secara membabi buta barusan. Sambil meregenerasi tubuhnya, God berkata kepada Evi, Genos, dan Garo jika makhluk 4 dimensi seperti Saitama pun tidak dapat mengalahkannya. God menjelaskan jika di dalam multiverse ada dewa atau God dengan dimensi yang lebih tinggi, bahkan memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Dan bagi dewa tertinggi, para umat manusia diibaratkan seperti halnya debu saja. Scene berpindah dan memperlihatkan banyaknya galaksi yang ukurannya jauh lebih besar daripada Bima Sakti, tempat di mana manusia tinggal. Di balik itu semua, ada yang mengawasi layaknya monster yang ada di dalam kegelapan. Setelah berhasil meregenerasi tubuhnya, God mengeluarkan bola cahaya dari tangan kirinya. Efek kekuatan tersebut membuat langit diselimuti awan tebal dan kilatan-kilatan listrik. Dia bercerita jika penghancuran makhluk 3 dimensi cukuplah sederhana. Salah satunya adalah dengan menguraikan semua bahan organik, disintegrasi menjadi materi 1 dimensi, seperti yang diperintahkan oleh para dewa, berupa hukuman untuk para manusia. Lalu God mengangkat bola cahaya itu dan menembakkannya ke langit, menghasilkan pusaran kegelapan yang semakin lama semakin membesar. Setelah itu, scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Fubuki yang sedang berada di kota A. Pahlawan kelas B itu sedang berpikir bagaimana cara agar membuat Saitama mau bergabung ke dalam timnya. Tidak lama kemudian, kakaknya Tatsumaki mengirimkan pesan kepadanya dan bertanya posisi Fubuki sekarang. Saat itu, Tatsumaki sedang bersantai di sebuah pantai. Sambil chatting dengan adiknya tersebut, pahlawan kelas S itu merasakan firasat buruk akan segera tiba. Makanya Tatsumaki menghubungi adiknya, karena Fubuki sering membuatnya khawatir. Setelah itu, pahlawan kelas S tersebut mencoba untuk berjalan-jalan sebentar untuk melepas rasa penat. Namun tiba-tiba, tangan pahlawan kelas S itu seperti memudar dan berubah menjadi debu yang bercahaya. Tatsumaki terkejut dengan apa yang terjadi. Namun semakin lama, tubuh pahlawan kelas S itu juga semakin berubah menjadi debu pula, dan akhirnya menghilang tak berbekas. Di luar dugaan, dari pemukiman penduduk, perlahan debu-debu cahaya juga keluar dari dalam rumah. Ternyata semua manusia telah menghilang dan tidak ada satupun yang tersisa. Fubuki yang saat itu sedang mencoba mencet Saitama juga ikut kaget dengan tubuhnya yang semakin lama semakin menghilang. Hingga akhirnya pahlawan kelas B tersebut gagal menghubungi si botak.
Di suatu tempat ada tebing besar yang di atasnya ada Blast yang sedang duduk sendirian. Dan perlahan tubuh pahlawan kelas S itu juga mulai menghilang. Kondisi yang sama juga terjadi kepada semua pahlawan kelas S. Tubuh mereka semua perlahan mulai menghilang menjadi debu-debu yang bercahaya. Ternyata itu adalah ulah dari God. Setelah dia menembakkan bola cahaya ke langit, makhluk itu mengambil semua kehidupan manusia yang ada di bumi dan menyatukannya dengan alam. Gadis Cheetah yang melihat aksi yang Blast lakukan hanya bisa terdiam dan tidak berdaya. Sedangkan Garou yang melihat hal itu merasa jika dia harus menghentikan aksi yang makhluk tersebut lakukan. Garou berteriak dan meminta Evie untuk tidak diam saja. Menurut Garou, harusnya masih ada solusi untuk mengalahkan makhluk raksasa tersebut dengan menggunakan kekuatan dari batu yang membawa mereka tadi. Mendengar perkataan tersebut membuat gadis Cheetah itu memiliki ide untuk menghentikan aksi yang God lakukan. Jika mereka menggunakan batu itu untuk mengirim makhluk tersebut ke dalam jurang kosmik, itu berkemungkinan bisa membunuh God dan membuatnya hancur tak tersisa. Mendengar penjelasan tersebut, Garou kembali berdiri. Dia berencana akan mengalihkan perhatian raksasa itu, sedangkan sisanya Evie yang mengurus. Setelah itu, murid dari bank tersebut berlari dengan kecepatan tinggi dan melompat mendekati God. Lalu Garou mendarat dan menancapkan kedua tangannya ke dalam tanah dengan sangat keras. Secara tak terduga, mantan pemburu pahlawan tersebut mengangkat tanah di bawahnya dalam skala yang cukup besar. Setelah berhasil mengangkat tanah tersebut, Garou melemparkannya ke arah God dengan kecepatan tinggi. Wush! Namun dengan mudahnya, God berhasil menghentikan tanah yang Garou lemparkan dan menghancurkannya berkeping-keping. Duar! Dari kepingan tanah yang hancur dan berjatuhan itu, Garou berlari dengan begitu cepat, lalu melompat dari bebatuan satu ke bebatuan yang lain untuk menjangkau makhluk raksasa tersebut. Setelah itu, Garou melancarkan pukulan bela dirinya dalam skala besar dan menyerang God yang masih berdiri tegap itu. Das, 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 das. Dari belakang makhluk tersebut ada Evie yang berlari untuk mendekati God dan akan mengirim makhluk itu ke jurang kosmik yang terdalam. Dengan pukulan bela dirinya, Garou terus menyerang God tanpa henti. Das, 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 das. Akan tetapi, secara mengejutkan, tubuh Garou tidak bisa dia gerakan. Ternyata itu adalah kekuatan yang God keluarkan. Mirip kayak telekinesis gitulah guys. Setelah itu God mengeluarkan bola cahaya yang keluar dari dalam kepalanya dan berencana menyerang murid dari bank itu dalam jarak yang sangat dekat. Cus! Garou menyadari jika lubang besar yang ada di hadapannya ini terbentuk bukan dari pukulan yang dia lancarkan barusan, melainkan si monster memang bersiap menyerangnya. Menyadari dia akan diserang dalam jarak yang sedekat itu, Garou memfokuskan diri dan mengatur pernafasannya. Lalu God menembakkan sinar laser tersebut ke arah Garou dalam skala besar. Duar! Di luar dugaan, mantan pemburu pahlawan itu berhasil menghindari serangan tersebut. Garou melompat dan mendarat di salah satu reruntuhan untuk berpijak. Setelah itu dia melompat dan sekali lagi mencoba menyerang God secara langsung. Namun secara mengejutkan, God mengeluarkan kekuatannya yang lain dan menghentikan tubuh Garou. Apa yang akan terjadi dengan nasib dari murid Silver Fang itu? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini ke Saitama yang masih berada di dalam perut bumi. Dia juga merasakan banyak getaran dari pertempuran Garou melawan God. Setelah merasakan banyak getaran yang terjadi cukup lama, Saitama memasang kuda-kuda dan bersiap untuk melompat keluar. Lalu si botak melompat ke permukaan dengan ledakan yang sangat besar. Duar! Saking besarnya lompatan itu sampai membuat kristal-kristal yang berada di dalam perut bumi tersebut seketika langsung hancur semua. Kali ini si botak akan kembali beraksi dan akan menyelesaikan pertarungannya melawan God. Apakah nantinya Garou juga akan berhasil menahan makhluk itu? Setidaknya sampai Saitama datang. Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi fanmade bagian ketiga telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita One Punch Man versi fanmade bagian ketiga yang intinya memperlihatkan Saitama yang melompat keluar dari dalam perut bumi untuk kembali menghadapi God yang saat ini sedang bertarung sengit melawan Garou di permukaan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.